Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Baik, saya izin bertanya Bu, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kemarin ini baru sakit, ya, tapi sekarang alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini saya enaknya panggil siapa ya Bu? Ibu atau ada panggilan yang lebih nyaman Bu? Biasanya sih panggil ibu. Oke, saya panggil Ibu aja ya Bu. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Diva. Di sini mahasiswa gizi yang akan membantu Ibu dalam sesi konseling pada siang hari ini. Kalau boleh tahu ini atas nama siapa Bu? Saya Ibu Umi Yulia. Ibu Umi Yulia Diva. Nah, di sini saya izin menjelaskan ya Bu, bahwasanya nanti kita akan sesi konseling selama 30 menit, yang mana saya akan lebih banyak bertanya-tanya nih Bu, untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan Ibu. Kira-kira dari Ibu keberatan tidak Bu? Tidak, Oke, siap. Nah, tadi saya sudah sempat singgung bahwasanya saya akan bertanya terkait dengan permasalahan Ibu nih. Kira-kira Ibu ada masalah apa saja nih Bu? Ini kemarin saya tekanan darahnya tinggi, Tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya juga tinggi. juga tinggi. Nah, kalau boleh tahu itu baru-baru ini Bu? Iya. Gitu. Ya 2 minggu ini lah. Oke. Nah, tadi saya sudah sempat singgung juga bahwasanya saya akan bertanya banyak. Nah, ini saya izin bertanya dulu nih Bu. Berat badan dan juga tinggi badan dari Ibu Umi ini berapa nih Bu? Berat badan saya 56, tinggi badan saya 148. Oke, mohon izin waktunya sebentar ya Bu. Iya. Saya hitung terlebih dahulu untuk status gizinya. Oke Bu, ini hasil perhitungan saya untuk status gizi Ibu ini termasuk normal, tapi juga harus was-was Bu, karena bisa sampai obesitas kalau melebihi angka ini. Jadi untuk status gizi Ibu ini ada di 25,57. Nah, untuk normalnya Bu, itu ada di 18,5 sampai dengan 25. Berarti saya harus kurang ya ini ya. Iya Bu, jadi paling tidak bisa mengurangi sedikit, ataupun kalau tidak juga bisa tidak apa-apa dipertahankan. Asal jangan sampai lebih untuk berat badannya gitu. Nah, itu terkait dengan status gizi Ibu. Alhamdulillah baik ya Bu. Nah, di sini saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu punya data lab tadi terkait dengan kolesterol? Ada di ini lah, ini. Ya, saya lihat dulu ya Bu. Ya. Oke, di sini ada gula darah. Gula darah ini 139. Ini termasuk normal ya Bu? Gula darahnya. Karena normal itu kurang dari 200 kalau untuk gula darah suatu. Nah, ini kolesterolnya 202. Ini termasuk tinggi Bu. Karena normalnya itu 200. Nah, meskipun ini lebih dari 200, cuman beda 2 angka, itu sudah termasuk tinggi ya Bu. Untuk asam uratnya ini juga termasuk tinggi sekali Bu, karena ini 11,8. Normalnya itu 6 Bu. Cukup tinggi ya Bu. Nah, ini kita nanti akan sama-sama cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, untuk tekanan darah Ibu berapa Bu? Saya 150. 150. Tapi biasanya 140. 150 per biasanya 90. Tapi tadi pagi kok 100 sudah 106. Cukup tinggi ya Bu ini ya, karena 150-an per 100. Nah, itu juga cukup tinggi nih. Nah, oke, berarti kita jadi tahu permasalahannya Ibu betul memang ada di kolesterol, darah tinggi ataupun dari tekanan darah Ibu yang tinggi, juga asam urat Ibu. Nah, kalau boleh tahu biasanya Ibu ada keluhan apa nih Bu dalam sehari-hari? Itu Mbak, saya itu seringnya ini semutan. Terus kadang kalau baru jalan sebentar cepet capek, semutan. Terus kadang juga pusing.
Oke. Terus biasanya kalau baru bangun tidur ibu sebelah punggung ataupun angkuk ini apa Iya, suka sakit? kaku. Oh, iya. Sini sampai sini itu kadang kaku rasanya. Oke. Biasanya juga jari-jarinya suka kayak kerasa berat gak bu? Sini. Gitu. Kadang sini. Oh iya. Kalau upacara, saya upacara kan sampai sini. Kalau upacara 30 menit saja itu udah sampai banget rasanya. Nah, tadi sudah saya tanyakan terkait dengan keluhan. Di sini saya izin bertanya bu, untuk konsumsi makan biasanya apa saja nih bu? Berapa kali dalam sehari? Saya kalau makan ya biasa ibarat 3 kali. Pagi nasi, ya nanti ada gorengan tempe, gorengan tahu. Kadang kalau pagi itu karena mau berangkat sekolah itu saya oseng-oseng kangkung, kadang oseng-oseng tahu, kayak gitu. Nanti saya makan yang kedua siang juga sama. Cuma kalau sore itu nanti yang berbeda. Kadang saya kasih beli apa, saya tak sayur yang ada kuahnya, kadang beli kangkung yang ada kuahnya, kadang sayur elung gitu. Oke bu, tadi nasinya itu disebutkan kalau makan pagi sama siang ini sama ya bu? Makan dibawa ke sekolah bu? Iya. Oke, nah kalau untuk nasinya biasanya makannya berapa centok bu nasinya? Nah saya biasanya sih setengah saya centong lah, tapi saya kalau makan mbak itu nggak bisa langsung. Jadi nanti ada 5 suap, saya berhenti dulu, saya jeda dulu. Nanti makan lagi setengah jam, makan lagi karena saya punya asam lambung. Oh gitu, ibu ada asam lambung ya. Jadi makannya bertahap-tahap. Iya. Oke. Nah itu biasanya tempenya itu tadi disebutkan ya bu, goreng. Digorengnya itu biasanya pakai tepung atau nggak pakai tepung bu? Saya kadang ya seringnya pakai tepung. Kalau untuk lauk hewaninya biasanya apa bu? Ayam, kadang saya ayam ya saya goreng. Biasanya kalau tempe itu berapa potong bu sekali makan? Saya sekali makan 1 potong, cuma nanti bertahap. Gitu. Oke. Kalau ayamnya juga berapa potong bu? Ya 1 potong. Oke. Berarti tadi ya antara makan pagi sama siang ini sama karena dibawa ke sekolah. Berarti sayurnya juga sama bu? Sayurnya juga sama pagi dan siang. Oke. Kalau sore tadi disebutkan nih bu, ada sayur yang buah. Itu biasanya sayur buah kangkung sama lumpia. Itu biasanya sama apa lagi bu? Apa ada lauk-lauknya itu? Ada lauknya, kadang saya nila, saya goreng. Ya lele juga kadang saya goreng. Oh gitu. Berarti ini lebih ke goreng-goreng ya? Iya, nah itu. Kalau nasinya tapi tetap pakai bu di sore hari? Iya, pakai nasi. Nasinya itu sama 1 centong juga? Iya. Oke, nah tadi sudah disebutkan nih kalau misalnya ibu konsumsinya 3 kali sehari, terus makan pagi siangnya sama, nah sorenya ini beda di sayurnya karena kuah. Iya. Konsumsinya itu ibu makannya yang digoreng-goreng, terus nasinya 1 centong. Biasanya masing-masing 1 potong buat lauk-lauk hewani sama. Nah ini tadi udah disebutin ibu, tapi kok saya nggak mendengar buah ya? Nah, itu mbak yang kadang saya lupa. Gitu. Bawa ke sekolah nggak ada buahnya. Kadang pas sore ya 3 hari sekali sih ada buah. Gitu. Saya buahnya juga pepaya sama melon. Makan buah tapi 3 kali ya bu? Iya. Oke, nah tadi juga sudah disebutkan sayurnya bervariasi. Nah untuk minumnya gimana nih bu kalau untuk pagi? Kalau saya minumnya itu pagi itu teh, kalau siang sama malam putih. Kalau itu putih ya. Kalau untuk minum putihnya berapa kali bu? Saya kadang ya 3 gelas, ya minum maksimal 5 gelas lah. Maksimal 5 gelas. Kalau untuk tehnya itu berapa bu? Satu cangkir. 1 cangkir. Oke, ini minumannya juga sudah baik ya bu, sampai maksimal 5 gelas. Tapi itu termasuknya masih kurang bu, karena normalnya itu 8 gelas dalam sehari. Jadi bisa ditingkatkan lagi ya bu untuk air minumnya. Nah
tadi sudah disebutkan, jadi sini saya pun bahwasanya ibu ini suka konsumsi goreng-goreng, terus juga makanannya bervariasi sayurannya, tapi justru itu sayuran yang perlu kita hindari atau dibatasi. Oke. Terus, jadi tadi sudah saya sebutkan terkait dengan konsumsi makan. Nah, di sini saya izin bertanya Bu, untuk usia ibu berapa tahun Bu? Usia saya 49. 49 tahun. Untuk pekerjaannya Bu? Saya guru. Guru swasta. Oke. Nah, biasanya ini guru biasanya ada aktivitas fisik apa nih Bu? Kalau fisiknya cuma ke kelas, nanti kelas, ngajar di depan kelas. Kalau olahraga ada nggak Bu? Olahraga itu kadang setengah bulan sekali. Ya namanya dari Jumat sehat. Oh gitu. Oke. Biasanya kalau olahraga itu berapa menit sekali Bu? Olahraga di sekolah itu setengah jam. Oke. Nah, berarti tadi sudah ada ya aktivitas fisiknya. Terus, nah di sini saya ingin tanya Bu, kira-kira ibu ada riwayat penyakit tidak ya? Saya punya asam lambung. Terus yang kedua itu kemarin sih baru pengobatan mio. Oke, baru pengobatan mio. Kalau dari keluarga apakah ada data riwayat penyakit Bu? Ada, itu bapak saya sama ibu saya hipertensi. Oh, keduanya hipertensi ya Bu. Nah, oke. Berarti ini ibu ada konsumsi obat-obatan tidak karena tadi setelah pengobatan? Saya kalau malam ada minum amlodipin yang 5 mg. Oh, amlodipin. Selain amlodipin? Yang ada kalau kena lambung, minum obat lambung. Oke, jadi ini ya Bu, ibu 49 tahun, ada riwayat asam lambung dan juga pengobatan minum. Dari keluarga ada hipertensi. Biasanya aktivitas fisik itu jalan pindah dari kelas ke kelas dan juga ada senam 30 menit gitu ya dan Jumat. Oke. Nah, jadi Ibu di sini saya simpulkan ya Bu, bahwasanya tadi Ibu menyebutkan itu ada kolesterol yang cukup tinggi. Iya. Kolesterol ini yang cukup tinggi Bu, ini disebabkan karena Ibu konsumsinya itu banyak mengandung goreng-goreng seperti yang tadi sudah saya catat bahwa Ibu itu suka tempe digoreng, terus habis itu ikan. Iya, nggak bisa itu meninggalkan sih Mbak. Iya, itu memang susah Bu. Saya juga susah ini buat meninggalkan yang goreng-goreng. Nah itu tadi jadi tandanya itu Ibu kadarnya itu tinggi di 202. Nah itu terkait dengan kolesterol. Nah yang selanjutnya di sini Ibu itu asam urat. Asam uratnya itu ditandai Ibu adanya asam urat tinggi itu 11,8. Nah ini karena Ibu tuh banyak makan konsumsi sayur yang banyak mengandung purin Bu. Gitu. Kayak kangkung. Itu mengandung purin juga. Iya, purin juga. Jadi sebenarnya boleh Bu untuk dikonsumsi, cuma tidak boleh terlalu banyak. Harus kita batasi. Iya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut yang apa ini Mbak saya? Waduh, nanti ada Bu solusinya Insya Allah. Nah yang selanjutnya tadi tekanan darah Bu, tekanan darah Ibu di sini tadi 150/100. Iya. Nah itu termasuk yang tinggi karena Ibu konsumsinya itu konsumsi garam Bu, banyak makan makanan yang gurih-gurih, digoreng-goreng. Nah itu, nah tandanya itu Ibu tadi 150/100. Itu nanti kita sama-sama cari solusi, dan dari saya sendiri ada solusi. Untuk solusinya itu Ibu ini ada diet yang namanya diet dislipid. Dislipid itu apa? Diet pertama dari diet dislipid itu, diet dislipid ini maksudnya adalah Ibu rendah lemak dan juga rendah kolesterol, karena tujuannya ini Ibu harus menormalkan kadar kolesterolnya Ibu. 202, paling tidak kita kurang dari 200. 190 tidak apa-apa, 180 paling tidak sampai normal Bu. Nah ini maksud dari diet dislipid, kita harus kurangi makanan yang banyak mengandung lemak. Contohnya ini Bu, sini saya ada contoh untuk makan makanan yang rendah lemaknya. Di sini yang harus kita batasi. Pertama ada daging. Daging itu sebenarnya boleh Bu,
Tapi jangan diambil yang ada kulitnya, jangan diambil yang ada gajinya. Jadi biasanya kalau daging ayam itu cukup daging yang bagian dada. Jadi lebih berserat Bu, jangan ambil yang bagian paha, karena itu banyak lemaknya. Nah, kita harus kurangi itu. Terus kalau untuk daging sapi itu boleh, tapi jangan ambil gajinya Bu. Yang putih-putihnya ya. Iya betul. Terus habis itu di sini kita harus juga kurangi makan makanan kayak seafood. Nah itu Bu. Nah kayak udang, cumi itu harus dikurangi. Satu lagi Bu. Telur. Padahal itu sering. Nah, telur itu yang banyak mengandung kolesterol itu ada di kuning telurnya Bu. Kalau putihnya kurang. Tapi sebenarnya tidak apa-apa Bu konsumsi telur. Asalkan 1 minggu cukup 1 kali. Ya itu kadang 2 kali, 3 kali. Nah ya, jadi nanti bisa kita batasi Bu, maksimal 1 kali dalam 1 minggu konsumsi telur. Terus juga kita juga di sini ada makanan-makanan kayak telur asin, telur asin, bebek, ikan sarden itu harus dikurangi. Sarden ya dikurangi Mbak. Iya Bu, karena itu banyak mengandung lemak juga. Nah, terus itu juga sudah bagus. Nanti kita harus coba buat itu. Kita kombinasikan Bu sama yang namanya makanan rendah urin. Makanan rendah urin itu Bu, makanan yang konsumsi kristalnya itu harus rendah. Nah, ini kita contohnya itu harus batasi di sayur. Ada bayam itu dikurangi. Bayam itu yang itu kan kadang ada bayam hijau, ada bayam putih. Itu bagusnya bayam apa Mbak? Bagusnya itu lebih baik yang bayam putih Bu. Karena bayam hijau itu lebih tinggi. Tapi gitu. tetap harus dibatasi Bu walaupun bayam putih. Bayam putihnya cukup sedikit aja. Jadi misal mau makan bayam putih cukup 1 minggu dalam sekali. 1 minggu sekali. Jangan terus-terusan ya Mbak ya. Iya, ada juga Bu kangkung. Tadi Ibu sebutin kalau misalnya konsumsinya kangkung. Nah, kangkungnya itu tadi cukup sering ya Bu Ibu bilang. Iya. Nah, itu cukup. Soalnya gurih sih Mbak. Memang enak sih. Oseng-oseng itu. Jadi ayamnya tuh enak kayak gitu. Betul Bu, saya juga suka kangkung. Itu nanti bisa dikurangi, misalnya cukup 1 minggu 1 kali gitu. Bisa kita juga pilihkan kayak dari sayur yang rendah urin, contohnya tuh kayak oyong Bu. Oyong, terus juga ada labu, wortel, itu bisa nanti kita kombinasikan buat sayurannya. Nah, bisa juga ada jamur, itu jamur. Jadi nanti kita kayak misalkan labu itu diapain Mbak? Ada kuahnya gitu. Gitu. Kalau labu tadi juga wortel, terus ada juga oyong, itu nggak apa-apa Bu, dibuat kuah. Tapi kita juga nggak boleh banyak minyak, jadi jangan ditumis kalau bisa Bu. Kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa itu ini baiknya itu rendah kolesterol, rendah lemak. Nah, jadi kalau mau sayur itu baiknya di kuah aja. Kalau mau ditumis minyaknya sedikit, pakai minyak kayak minyak virgin oil, minyak wijen, terus juga ada minyak zaitun, minyak juga minyak canola. Jadi jangan minyak kelapa Bu. Jangan minyak yang kayak biasa itu ya. Iya Bu. Nah itu saya kadang pakai minyak yang biasa itu Mbak. Kalau misalnya minyak biasa itu Bu, 1 sendok teh itu biasanya sudah mencakup 5 gram lemak Bu. Padahal nanti saya hitungkan ya Bu, kalau misalnya Ibu itu ternyata konsumsinya itu minyaknya itu sampai 5 sendok, wah itu sudah over Bu lemaknya. Nah itu, jadi nanti kita kurangi ya Bu untuk minyaknya kita kurangi. Nah itu tadi kita kombinasikan juga Bu. Tadi jangan pakai yang seafood. Kayak kerang, udang itu. Udang nggak boleh ya Mbak ya? Enggak Bu. Maksudnya kalau senangnya udang tak kasih tepung kayak gitu. Itu memang enak Bu. Enak harus dibatasi Bu. Paling tidak maksimal itu cukup 5 buah. Yang kecil-kecil. Ya kadang anak saya sih Mbak yang makan itu ya. Kadang anak saya, ayo Bu kesini makan seafood. Kadang makan di luar. Karena
apalagi anak saya yang remaja. Aduh Bu, ayo ikut ke itu Bu, beli udah. Saya masa nggak makan yang mana. Tapi setelah tahu ini, ya saya jadi bisa tak batasi. Nah, ini juga kita kombinasikan Bu. Kalau untuk kita itu namanya rendah garam. Karena tadi Ibu tekanan darahnya tinggi, kita harus dibatasi untuk garam. Nah, ini juga contoh makanan yang harus dihindari itu, kayak makanan-makanan yang asin-asin, yang dikaleng-kaleng. Oh, yang itu ya. Terus juga yang berpengawet. Itu juga harus kita batasi Bu. Terus juga seafood itu juga banyak mengandung garam Bu. Karena kalau misalnya mereka itu hidupnya di laut, jadi itu pasti banyak mengandung garam. Kita coba batasi. Bisa kita pilihkan untuk lauknya kayak ayam aja, ataupun juga daging sapi, ataupun juga daging ikan nggak apa-apa Bu. Daging ikan nggak apa-apa. Yang tawar. Yang tawar. Yang tawar contohnya apa Mbak itu? Ikan nila, tapi lagi-lagi dimasaknya jangan digoreng Bu. Karena tadi Ibu kolesterolnya tinggi, harus dibatasi di minyaknya. Oh gitu. Terus habis itu contohnya itu kayak minyak goreng itu juga ada Bu, bumbu-bumbu buat natriumnya. Nah itu Bu, nanti itu Ibu itu kalau misal masak dikurangi garamnya. Biasanya misalnya 1 sendok teh, kita coba cukup sejumput aja. Karena lah itu Mbak kalau sejumput ya, terus saya tambahkan Royco misalkan, berarti boleh apa enggak itu Mbak? Nggak boleh Bu, karena di Royco itu natriumnya sangat tinggi Bu. Nah itu biasanya lidahnya lidah enak. Nah, 1 miligram aja, 1 gram Royco ataupun garam itu mengandung 300 miligram. Berarti harus saya hindari ya itu. Ya, karena kalau misalnya sudah saya pilihkan, Ibu ini tekanan darahnya 150, masuk ke dalam stage 3. Yang mana ini Ibu harus rendah garamnya itu cukup 1200 miligram 1 hari. Kalau sudah sejumput aja sudah 300. Padahal berapa kali Mbak? Nah itu, makanya kita harus saya harus berapa Mbak itunya? Cukup sedikit aja sedikit. Gitu. Bisa ambil sejumput boleh. Jadi rasanya lebih tawar tapi demi kesehatan. Iya gitu. Nah, tadi kita sudah kombinasikan ya Bu, untuk diet rendah garam, rendah lemak, juga rendah purin. Mungkin dari Ibu apakah keberatan Bu kalau untuk melaksanakan diet ini? Ya demi kesehatan Mbak, saya juga ingin sehat ya, ingin ya badannya sehat itu ya, saya siap untuk mengikuti anjuran. Oke, saya coba hitungkan terlebih dahulu ya Bu kalau siap. Oke Bu, ini sudah saya hitungkan kebutuhan Ibu dalam 1 hari ini itu mencapai 1510. Maksudnya gimana itu? Nah, jadi ini kebutuhan Ibu harus tercukupi 1510 kilokalori. Ini kita kombinasikan dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Untuk karbohidratnya Ibu di sini sebanyak 226 gram atau biasanya kita hitung 3-4 centong nasi. Nasinya. Centong nasi. Nah, tapi kalau misalnya Ibu itu lagi nggak pengen makan nasi, boleh tuh kita kombinasikan. Ada contohnya di sini Bu, ada singkong, ini 1 potong. 1
satu potong saja. Ataupun juga kentang. Jadi disesuaikan, nanti ini bahannya bisa saya kasih ke ibu untuk buat masakannya. Nah tadi sudah ya Bu, saya sampaikan bahwa kebutuhannya seperti itu. Untuk karbohidrat, nah ini kita ada protein itu sebanyak 56,6. Itu bisa kita pilihkan protein yang tidak banyak lemak. Contohnya ayam, tapi bagian dada jangan ada kulitnya. Terus habis itu kita juga bisa pilihkan daging sapi, tapi yang cukup dagingnya aja, jangan ada gajinya. Nah itu biasanya satu potong ayam Bu itu sebesar 40 gram. 40 gram. Nah itu biasanya mengandung 7 gram dari protein. Nah terus kalau untuk lemak Bu, itu kita butuhnya itu 41 gram. Yang mana kita harus pilihkan lemaknya itu jangan lemak yang jenuh ataupun jangan minyak yang biasa Bu. Tadi Bu yang sudah saya bilang Bu, kayak lemaknya itu dari minyak zaitun, terus juga minyak bisa canola dan lain-lain. Bukan kayak minyak itu ya Mbak yang di toko kayak gitu, bukan? Bukan Bu, karena itu sangat tinggi Bu. Tadi yang sudah saya bilang bimoli, tropikal itu yang saya itu kan. 1 sendok teh dari minyak itu mengandung 5 gram minyak. Padahal ibu itu butuhnya 41. Nah kalau misalnya ibu satu sendok teh ada sudah segitu, biasanya kalau goreng banyak, wah overload itu Bu lemaknya. Ya, makanya kita harus dikurangi Bu, karena untuk mencapai kadar normalnya ibu di normalnya di tadi di kolesterol kurang dari 200 gitu. Nah tadi sudah juga untuk lemak, untuk sayuran itu juga bisa dipilihkan Bu. Dari yang makanan namanya indah puri yang tadi saya bilang, ada bayam itu dikurangi. Bayam dikurangi. Terus juga ada buncis, kamu itu dikurangi. Terus saya makan apa Mbak? Ya ini saya coba buatkan ya Bu. Di sini sudah coba saya buatkan. Ini untuk makanannya di pagi hari ibu bisa makan nasi. Nasi. Atau boleh penggantinya kayak kentang, tapi sejumlah yang nanti ada di bahan makanan ini. Itu untuk nabatinya bisa ayam bagian dada tanpa kulit. Itu dimasaknya boleh dikukus aja ataupun ditumbuk kuning. Nah terus untuk nabatinya kita tetap perlu kayak tahu, tapi jangan digoreng. Ya apa enggak? Boleh dikukus aja atau dibikin pepes, ataupun juga bisa dibikin kayak semur, sambal semur tapi minyaknya sedikit aja gitu. Terus ini sayurnya saya buatkan wortelnya boleh dikukus ataupun juga bisa tumis sedikit minyak. Nah terus juga ini sayurannya ada ini buahnya melon. Nah untuk yang selanjutnya di sini sudah saya contohkan lagi. Untuk makan siang nasi, semur sapi, terus ada hewaninya ada semur sapi, ada nabatinya tempe kukus, terus ada juga ini, terus juga ini ada contohnya tetap ada buah ya Bu. Oke, ini nanti dibaca lagi bahan makanan yang sudah saya pilihkan. Mungkin dari ibu bisa ulangi yang tadi sudah saya sampaikan, apa saja sih Bu yang harus dilakukan? Ya yang pertama saya harus makan garamnya dikurangi karena saya punya hipertensi. Terus tadi yang makanan puring ya Mbak ya, kayak bayam itu juga dikurangi. Terus kayak purin, bayam, tadi minyak-minyak, nah gorengan itu Mbak yang harus saya, nanti saya hindari, insya Allah Mbak. Nah, Ibu tolong ya Bu, nanti bisa dilaksanakan. Nanti juga minta tolong untuk bantuan dari keluarga, tolong biar keluarganya itu bisa membantu ibu supaya support dan ibu bisa sembuh, dan juga untuk kandung kolesterol, asam urat itu bisa rendah sehingga ibu bisa sehat. Jadi nanti bisa minta bantuan dari keluarga, tolong ya, nanti jangan aja kesini dulu, masaknya yang ini aja gitu. Nah terus habis itu mungkin tadi itu ya Bu ya yang dapat saya sampaikan, nanti bisa dilakukan dengan bantuan keluarga juga. Nanti semoga ibu gitu berhasil ya Bu. Amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa selamat untuk di
hasil, dan kalau ada apa-apa bisa kabari saya. Iya, saya terima kasih juga ya Mbak ya. Semoga Mbaknya juga sukses, saya sehat. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.